Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laula Ika Setia Rahma, dalam pembelajaran sosiologi kelas 10. Hari ini kita akan memasuki kompetensi dasar 32, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apakah kalian setuju dengan pendapat tersebut? Kemukakan pendapat kalian pada akhir pembelajaran ini ya. Selanjutnya kita akan melihat peta konsep terlebih dahulu. Di sini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu tindakan, interaksi, dan realitas. Untuk hari ini kita hanya mempelajari sub tindakan saja. Nah, tindakan sosial. Materi pembelajaran kita adalah pengertian tindakan sosial dan tipe-tipe tindakan sosial. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi tindakan sosial, peserta didik dapat memahami pengertian tindakan sosial. Lalu, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe-tipe tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Nah, sekarang kalian perhatikan ini dulu. Jika seseorang berjalan sambil bernyanyi, bersiul-siul, dan melempar batu kerikil tanpa tujuan yang jelas, kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut melakukan tindakan iseng. Hal itu berbeda jika ada seseorang yang bersiul, bernyanyi, dan melempar kerikil memiliki tujuan. Misalnya dia pengen diperhatikan oleh orang lain, itu berarti tindakan yang dia lakukan memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan atensi dari orang lain. Dari kedua hal ini, kita dapat mengetahui kalau tindakan yang pertama bukan merupakan tindakan sosial, sedangkan tindakan yang kedua merupakan tindakan sosial. Hal ini disebabkan tindakan yang kedua dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain, dan tindakan itu memang dilakukan untuk mendapatkan respon dari orang lain. Kita masuk ke pengertian tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial mengandung makna jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, secara umum, tindakan sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Ciri utama dari perilaku dalam tindakan sosial adalah pemaknaan yang bersifat subjektif, mampu mempengaruhi dan memberi pengaruh pada orang lain. Selanjutnya ada tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan sosial ini ada 4: tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan yang terakhir adalah tindakan afektif. Kita akan mempelajari tindakan rasional instrumental terlebih dahulu. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan ini didasari oleh tujuan yang telah matang. Ini adalah contoh tindakan instrumental. Ketika seorang peserta didik akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, dia memutuskan tujuan tertentu dan memutuskan PTN mana yang dia akan masuk. Keputusan yang diambil peserta didik tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi di sini seandainya kalian mau masuk ke PTN, kalian pasti mikir kan, mau pilih jurusan apa, mau pilih PTN yang mana. Keputusan-keputusan yang kalian buat seperti itu termasuk ke dalam tindakan sosial. Yang selanjutnya ada tindakan rasional berorientasi nilai.
tindakan rasional berorientasi nilai dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan seperti ini menyangkut kriteria baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Tercapai atau tidaknya tujuan bukan persoalan dalam tindakan sosial tipe ini. Yang penting adalah kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah contohnya. Contoh tindakan berorientasi nilai adalah pelaksanaan kegiatan solidaritas atau pemberian bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Nah, tujuan akhir dari kegiatan tersebut pada umumnya tidak terlalu dipikirkan karena tolong-menolong merupakan nilai yang baik di dalam masyarakat. Kemudian ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Seandainya kita bertanya kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, pada umumnya mereka hanya akan menjawab sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan dan diturunkan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya di Indonesia, contoh tindakan tradisional adalah budaya mudik. Jadi ketika hari-hari besar atau ketika Lebaran, Natal, masyarakat di Indonesia itu pasti mudik kan, kembali ke kampung halaman untuk bertemu keluarganya. Nah, apa sih tujuan tindakan mudik itu? Tujuannya adalah bertemu keluarga. Dan juga kenapa kita mudik? Nah, karena orang-orang pasti bilang, ya kan itu emang udah dari dulu kalau Lebaran pasti mudik kan. Nah, kayak gitu. Aktivitas mudik yang terjadi pada momen-momen tertentu bagi masyarakat Indonesia itu contoh tindakan tradisional. Lalu ada tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan ini muncul karena luapan emosi seperti adanya cinta, amarah, gembira, atau sedih muncul begitu saja sebagai ungkapan langsung terhadap keadaan tertentu. Itulah sebabnya tindakan sosial ini lebih berupa reaksi spontan. Ini contoh dari tindakan afektif. Nah, tindakan ini sering muncul sebagai ungkapan yang memunculkan perasaan. Misalnya, ungkapan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dengan memeluk atau menciumnya itu merupakan tindakan afektif. Seandainya nih, kalian membantu teman kalian yang sedang bersedih, kalian peluk dia, kalian bilang jangan sedih lagi, itu juga termasuk tindakan afektif. Kira-kira yang seperti itu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini hanya segini saja, singkat saja. Kalian bisa lanjut baca file PDF dan kita diskusi di Google Classroom. Selanjutnya, kalian bisa diskusikan ini juga, kegiatan yang harus kalian lakukan. Amatilah berbagai macam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Buatlah pengelompokan tentang kegiatan yang termasuk dalam tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Jadi maksudnya di sini kalian mengamati kegiatan di lingkungan kalian. Kalian tentukan kegiatan apa sih yang termasuk tindakan rasional instrumental, tindakan yang rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Misalnya saya beri contoh satu nih. Ketika kalian dimarahi oleh orang tua kalian, kemudian kalian minta maaf. Lalu orang tua kalian memaafkan kalian dengan memeluk kalian dan bilang ya udah, ayah udah maafin kalian. Nah, itu kan termasuk tindakan afektif. Lalu kayak tindakan tradisional itu misalnya kalian
buka puasa bersama. Nah, itu contoh tindakan tradisional ya. Jadi kalian amati kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kalian.